Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat ya agar bisa mengikuti pelajaran IPA pada hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran IPA hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi kita akan melanjutkan materi tentang materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu kemarin kita belajar terkait lapisan bumi. Nah, kita sekarang lanjutkan ke materi yang lebih luas ya. Kita tata surya atau di kehidupan atau sesuatu benda-benda langit yang ada di luar bumi ya. Kita pelajari. Oke, jadi ada 6 target kalian yang kalian harus bisa ketika setelah melakukan pembelajaran terkait materi tata surya ini. Yang pertama, kalian bisa untuk mendefinisikan apa itu tata surya, kemudian mengetahui apa saja itu anggota tata surya, sistemnya, kemudian perbandingan massa, jari-jari, jarak antar planet dengan matahari ya, itu bisa membedakan berapa jaraknya, masanya, perbedaannya berapa banding berapa ya. Kemudian mengaitkan gerak planet dengan dan matahari dengan konsep gaya gravitasi. Kemudian mengetahui dan dapat menerapkan hukum Kepler 1, 2 dan 3. Dan yang terakhir itu menyebutkan pengaruh radiasi matahari bagi kehidupan di bumi ya itu. Nah, ini nanti materinya dia combine ya antara materi geografi dan materi fisika. Ada 2 konsep di sini ilmu. Sebelum kita memulai masuk ke materinya, di sini ada sesi kepo ya. Bapak ingin tanya kalian dulu ya. Kira-kira kenapa sih kita harus mempelajari ilmu tata surya ini? Kira-kira untuk apa saja manfaatnya? Atau ada yang bisa on mic nggak ya? Kalau ada yang bisa on mic, silahkan boleh menyampaikan pendapatnya. Ingin lama nggak dengar suara kalian, mungkin bisa dengar suara kalian biar sama-sama semangat ya. Oke, silahkan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kenapa sih kita harus mempelajari tata surya? Jadi kan kalau kita mempelajari sesuatu, kalau kita nggak tahu ada tujuannya, kita nggak akan ingin ya, atau nggak akan semangat, atau nggak akan ikhlas kita melakukan atau mempelajari sesuatu tersebut. Tapi kalau misalnya kita tahu tujuannya, apa manfaatnya, pasti kita akan ikhlas dan sepenuh hati untuk mempelajarinya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya untuk kita, untuk manusia khususnya. Siapa yang ingin menyampaikan? Adakah? Nadir mungkin? Materinya nggak muncul kah? Mungkin Nadir, Sally, siapa yang biasanya? Oke, daripada nunggu-nunggu mungkin malu ya, masih pagi-pagi ya, masih puasa, mungkin hemat energi. Jadi manfaat kita untuk khususnya untuk manusia ya, kita mempelajari tata surya itu yang kita rasakan sekarang adalah pertama, kita bisa menentukan hari ya, terus tanggal, bisa menentukan musim, kapan musim hujan, musim panas ya. Dengan itu kita bisa menentukan kapan musim panen, kapan musim tanam tumbuhan ini, kapan kita melakukan penanaman tumbuhan ini ya. Jadi kita sudah bisa setting atau menentukan
khususnya untuk bidang pertanian ya, kalau di IPA itu kita bisa menentukan jenis tanaman apa yang efektif untuk kita tanam untuk pada musim itu ya. Karena kalau misalnya kita tanam padi pada musim kemarau ya, otomatis panennya nggak akan maksimal ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan musim yang ada. Dengan adanya ilmu tata surya ini kita bisa menghitung jumlah hari, jumlah bulan. Dan itu kita bisa memprediksi musim panas kapan ya, musim hujan kapan. Jadi panen untuk beberapa jenis tumbuhan yang kita akan tanam itu jadi maksimal ya. Itu pertama untuk manfaatnya. Jadi sebenarnya masih banyak hal lagi ya yang akan lebih bermanfaat untuk kita. Cuma itu salah satunya saja ya. Jadi ilmu tata surya ini sangat penting untuk berbagai bidang ya. Nah, masih ada yang ingat nggak ya? Kira-kira alat apa yang digunakan manusia untuk mengamati atau mempelajari benda-benda langit? Teleskop, Pak. Teleskop. Teleskop apa? Ingat nggak? Baru belajar kemarin kita lapisan bumi. Hubble, Pak. Teleskop Hubble. Ya benar, teleskop Hubble ya. Oh, pada masih ingat, masih fresh berarti ya. Oke, ya. Yang digunakan manusia untuk mengamati benda-benda langit dari bumi itu adalah teleskop Hubble ya, yang mengorbit di lapisan atmosfer, termosfer, lapisan ke berapa? Keempat ya, dari lapisan terbawah bumi. Oke, kita lanjut. Yang pertama kali untuk menyadari atau mempelajari ilmu ini adalah Johannes Kepler ya. Itu pada tahun 1600-an Johannes Kepler ini adalah seorang ahli matematika dari Jerman ya. Jadi bukan ahli IPA atau ahli geografi atau dia adalah seorang ahli matematika yang mulai mempelajari orbit planet-planet. Ia menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar, tapi membentuk oval atau elips ya. Jadi lintasannya dia memprediksi itu bukan seperti lingkaran ya lintasannya, tapi dia menyatakan bahwa lintasan orbit sebuah planet itu adalah elips. Kemudian perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa letak matahari tidak di pusat orbit tetapi sedikit lebih jauh ya, atau melenceng, dia tidak tepat di tengah. Kemudian Kepler juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dalam orbit di sekitar matahari. Jadi pergerakan antara planet Venus, Merkurius, Bumi, Mars itu dia berbeda-beda speednya, kecepatannya. Jadi untuk sampai di titik yang sama itu beda-beda. Nanti Bapak akan kasih lihat anunya ya. Nah, ini kecepatannya, tabel kecepatan ya, rata-rata kecepatan sebuah planet untuk mengitari atau melintasi orbit matahari ya. Jadi yang paling cepat di sini adalah Merkurius ya, dengan 40 km per second speednya. Nah, sedangkan yang paling terakhir adalah Neptunus. Kira-kira ada yang tahu kenapa Merkurius ini bisa paling cepat dan Neptunus ini paling lambat? Coba kalian perhatikan. Ya. Jadi posisi Merkurius itu di lintasan ini atau di orbit ini. Sedangkan Neptunus ada di orbit yang biru ini. Ya. Lintasan ini. Seperti kita tahu tadi ya, Merkurius itu merupakan planet yang paling cepat, memiliki kecepatan paling cepat untuk melintasi orbitnya. Sedangkan Neptunus itu paling jauh. Kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan Merkurius bisa lebih cepat? Apakah dia punya tenaga lebih ekstra ya, atau kalau misalnya dia mobil itu dia punya NOS ya, atau tabung nitrogen
untuk mempercepat, atau bahan bakarnya beda, atau seperti apa? Ada yang punya hipotesa atau dugaan? Karena orbitnya kecil, Pak. Ya, benar ya. Ini Sally ya? Iya, Pak. Oke. Lain kali nanti sebutin nama ya. Bapak kan nggak bisa liatin muka kalian nih. Bapak sambil live. Jadi kalau yang hafal-hafal suaranya ya syukur. Tapi kalau yang nggak hafal kayak tadi kan Bapak nggak tahu ya. Bapak pengen recap atau Bapak catat gitu nilai keaktifan ya. Oke, betul kata Sally ya. Jadi dia itu karena lebih cepat, Merkurius lebih cepat karena orbitnya itu lebih kecil daripada Neptunus ya. Sama seperti kalian ketika berlari di lintasan shuttle atau sirkuit lari. Jadi kalau kalian lomba lari 400 meter itu pasti orang yang berada di lintasan dalam itu pasti dia akan mundur beberapa meter ke belakang. Kenapa? Karena sirkuitnya itu lintasan paling dalam itu adalah yang paling pendek. Jadi makanya tidak sejajar. Jadi kalau lari 400 meter otomatis dia akan lari posisi startnya akan diagonal ya. Tapi kalau bisanya 100 meter baru dia sejajar ya karena sama kan, tidak ada tikungannya. Perbedaannya adalah di tikungannya kalau di lintasannya. Tapi kalau di sini itu dia orbitnya lebih kecil ya. Makanya bisa lebih cepat sampainya. Jadi Merkurius sudah sampai sini, Neptunus baru mungkin baru 1/8 dari perjalanannya total orbitnya. Oke. Jadi di sini ada sebuah pengertian tentang tata surya, yaitu merupakan susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dari tata surya, kemudian planet-planet, komet, meteorit, dan asteroid ya yang mengelilingi matahari. Nah, ini kurang lebih simulasinya seperti ini. Oke, yang kita akan bahas pertama kali itu adalah matahari ya sebagai pusat dari tata surya. Di sini ada informasi ya. Tahukah kamu matahari adalah bintang di pusat tata surya. Bentuk nyaris itu seperti bulat ya. Berarti di sini bentuknya tidak sepenuhnya dia bulat ya. Hampir elips dan terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet ya. Jadi tidak cuma hanya bumi yang memiliki medan magnet atau daya tarik, tapi matahari juga memiliki. Dan pastinya gaya tarik dari atau medan magnet yang ada di matahari ini jauh lebih besar pada bumi ya. Kalau melihat hal tersebut, pastinya matahari ini dia tersusun atas beberapa lapisan ya. Itu sama seperti bumi. Kalau bumi kemarin ada 3 lapisan, litosfer. Masih ada yang ingat? Apa kemarin? Bapak lupa yang pertama sih. Kemarin ada core ya. Terus tuh litosfer. Apa yang pertama yuk? Kita sama-sama mengingat. Bapak lupa tuh. Pokoknya itu ya. Nanti coba dibuka lagi materinya. Bapak lupa materi yang pertama. Pokoknya dia ada 3 lapisan. Lapisan padatan, cair, dan core ya. Lapisan inti. Nah kalau di matahari itu ada beberapa lapisan. Nanti kita akan bahas ya satu persatu. Nah di sini ada informasi bahwa diameter matahari ini sekitar 1.392.684 km ya. Jadi kamu bisa bayangkan seberapa tebalnya atau ketebalan dari matahari ini berapa ya. Dia sangat tebal sekali ini. Nanti ada perbandingannya dia berbanding berapa dengan bumi ukurannya. Nah, kira-kira di sini ya peneliti itu membuat hipotesa bahwa ukuran matahari itu 109 kali diameternya lebih besar daripada bumi ya. Dan masanya itu sekitar 2 kali 10 pangkat 30 kg. Atau bisa kita kalau
kalau miliar itu nolnya 9 ya. Nah, kalau triliun nolnya 12. Nah, kamu bisa bayangkan ini nolnya 30 ya. Kilogram. Jadi sangat lebih besar masanya dan lebih berat pastinya kan. Ini masanya ini dia 330.000 kali masanya lebih besar pada bumi ya. Jadi ukurannya masanya itu lebih besar daripada bumi, sangat jauh ya perbandingannya. Kemudian di sini massa yang ini 2 kali 10 pangkat 30 ini itu mewakili kurang lebih 99,86% massa dari total tata surya. Jadi massa yang ada ini merupakan massa yang mendominasi tata surya tersebut ya, keseluruhan tata surya. Jadi kurang lebih sisanya seperti planet-planet, asteroid dan bintang, satelit dan lain-lain itu cuma beberapa persen, 0, beberapa persen saja dari total massa dari tata surya ini ya. Secara kimiawi sekitar 3/4 massa matahari terdiri atas hidrogen dan sedangkan sisanya didominasi oleh helium ya. Itu secara komposisi kimiawi yang mendominasi saja. Sebenarnya ada komponen lainnya, cuma yang mendominasi adalah hidrogen dan helium ya. 1/3 itu merupakan hidrogen, 3/4 itu merupakan hidrogen dan 1/4-nya merupakan helium. Nah, di sini ya kita akan mempelajari seperti Bapak bilang kemarin tadi ya, matahari itu tersusun atas beberapa lapisan sama seperti bumi. Jadi di sini kalian perhatikan, di sini ada core atau inti, kemudian radiation zone atau zona radiasi, kemudian ada zona konveksi ya. Kemudian ada di sini ada fotosfer dan kromosfer dan korona. Bayangkan ya, lebih tebal dia daripada lapisan yang ada di bumi. Ini coronanya bukan coronavirus ini ya, tapi corona lapisan yang pada matahari. Seperti auranya itu kalian ini ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah inti matahari. Inti matahari adalah bagian matahari yang mempunyai suhu sekitar 15 juta derajat Celcius ya. Suhunya 15 juta derajat Celcius. Kalau kemarin itu inti bumi itu sekitar, ada ingat 6.000 atau 9.000 ya derajat Celcius. Nah, ini 15 juta. Jadi jauh lebih besar anunya ya, jumlah suhunya. Kemudian suhu dan tekanan yang sangat tinggi ini memungkinkan terjadinya pemecahan atom-atom menjadi elektron, proton, dan neutron. Nah, neutron ini yang tidak bermuatan akan meninggalkan inti ke arah luar matahari dan menghasilkan reaksi fusi atau pergerakan elektron dan proton sehingga cepat dan berterabakan satu dengan lainnya, berlangsung di bagian ini dan hasilnya dipancarkan keluar secara radiasi. Nah, jadi kalau kalian pernah dengar nggak, Cina ingin menciptakan sebuah matahari, ingin menciptakan matahari. Sebenarnya dia bukan benar-benar ingin menciptakan matahari, tapi dia ingin membuat sumber energi yang menyerupai matahari. Karena reaksi fusi ini merupakan sumber energi yang kekal ya, dan berarti efisien, paling efisien. Dia hanya sedikit membutuhkan sumber dayanya. Jadi makanya ini banyak dipelajari oleh banyak peneliti. Yang pertama kali menemukannya ini, yang dulu sempat intens untuk mempelajari ini adalah Albert Einstein ya, dengan teorinya EMC kuadrat ya, atau dia menemukan hukum kekekalan energi ya. Dengan rumusnya tersebut dia menemukan ini pembelahan atom dengan menciptakan reaksi fusi ya, atau kalau sekarang itu reaktor nuklir ya, kalau lebih terkenalnya itu. Nah, ini kan sama ya, dia memancarkan gelombang radiasi kan, tapi untuk beberapa negara untuk khususnya untuk pembangkit listrik atau energi
bertenaga nuklir ini agak dilarang ya, karena dia dapat menimbulkan radiasi yang menyebabkan kerusakan organ atau kelainan pada organ tubuh manusia ya kalau sering terpapar radiasinya. Oke. Selanjutnya di sini kita lanjut setelah inti atau core. Sini core bagian ini. Nah, sedang untuk zona radiasi ini ya, yang ada bintang-bintangnya ini. Jadi bisa dibayangkan di sisi ini adalah space ya, atau ruangan di sini. Dia memancarkan, jadi core ini atau inti matahari yang panasnya tadi 15 juta itu memancarkan energinya melalui radiasi atau tanpa perantara. Ya. Ini ada space-nya atau ruangannya di sini. Zona radiasi ini zona dalam bintang di mana energi dialirkan keluar melalui radiasi, bukan secara konveksi. Jadi tidak melalui sebuah perantara ya. Berarti itu seperti ruangan. Kemudian energi mengalir melalui zona radiasi dalam bentuk radiasi elektromagnetik dan foton. Foton itu cahaya ya. Di matahari, zona radiasi terletak di antara inti matahari dan zona konveksi. Nah, jadi dia terletak di antara zona konveksi dan core ya, atau inti. Oke. Nah, kalau zona konveksi itu ketebalannya dia lebih tebal daripada zona radiasi ya, dan dia memancarkan energinya atau cahayanya itu memerlukan perantara. Kemudian kita lanjut ke lapisan yang selanjutnya, yaitu fotosfer. Ya, fotosfer itu adalah lapisan yang terluar ketiga setelah kromosfer dan korona ya. Nah, itu mulai dari bagian yang kuning ini yang kuning-kuning ini ya, sampai ke oranye yang lapisan menuju ke zona konveksi. Jadi fotosfer ini adalah lapisan matahari yang kita lihat sehari-hari ya. Jadi sinar matahari yang kalian lihat selama ini itu adalah sinar yang dipancarkan oleh lapisan fotosfer ya, bukan dari yang korona. Nah, cahaya yang sangat terang mengalahkan lapisan paling luar matahari yaitu korona, sehingga sinar dari korona tidak terlihat oleh mata kita. Fotosfer ini memiliki kedalaman atau ketebalan sekitar 500 km. Dengan cahaya fotosfer ini dapat terlihat dan berwarna kuning dari bumi. Karena gas-gas panas pada fotosfer ini memancarkan cahaya dengan intensitas yang lebih kuat daripada lapisan yang lain, sehingga dapat tembus atau dapat menembus lapisan yang lain dan dapat masuk ke bumi ya. Kemudian fotosfer ini kira-kira disusun oleh 94% itu berupa hidrogen, 5,9% itu berupa helium, dan 0,1% berupa elemen-elemen berat lainnya. Kemudian kita lanjut ke lapisan selanjutnya, yaitu kromosfer. Kromosfer itu adalah lapisan yang oranye ini ya. Yang oranye ini dia ya. Dia kromosfer ini lapisan terluar kedua ya, setelah korona ya. Jadi kromosfer ini merupakan lapisan tipis di atmosfer matahari. Lapisan ini terletak di atas fotosfer ya. Kemudian dan memiliki kedalaman atau ketebalan itu setebal atau sedalam 2000 km ya. Nama kromosfer ini berasal dari fakta bahwa kromosfer ini memiliki warna yang kemerahan. Dan warna kromosfer ini hanya dapat dilihat oleh mata telanjang pada saat gerhana matahari. Jadi kalau kalian mau melihat warna asli dari kromosfer ini, kalian harus nunggu matahari dulu ya, gerhana matahari dulu. Kalau kalian pernah melihat gerhana matahari cincin seperti warna merah itu, nah itu merupakan cahaya yang dipancarkan oleh lapisan kromosfer ya. Ketika kromosfernya terlihat,
Jadi kan itu tertutup ya. Jadi cahaya dari fotosfer itu tertutup oleh bulan, yang akhirnya yang tampak di bumi itu adalah lapisan atau cahaya yang dipancarkan oleh kromosfer itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah korona. Ya. Jadi lapisan korona itu yang kayak kayak dia pancaran apa? Kayak hawa panas, kalau kalian pernah ketika panas, matahari sedang panas terik, terus tuh kalian liatin aspal itu kayak ada hawa-hawa gitu ya, dan pancaran cahayanya. Nah, itu berupa ini ya, korona itu. Jadi korona adalah lapisan yang mengelilingi matahari, bentuknya adalah lingkaran putih ya. Lapisan ini dapat dilihat dengan mata telanjang dari bumi saat gerhana matahari total. Dan suhu di korona ini diperkirakan adalah 1 juta derajat Celcius ya. Ini suhunya di korona ini sekitar 1 juta derajat Celcius. Dan ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Kita habiskan sampai planet-planet hari ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke planet ya. Sini ada sebuah pengertian. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri ya. Jadi kita di sini mulai bisa membedakan antara bintang dan planet. Kalau bintang itu suatu benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Jadi apa? Bintang ada yang tahu nggak? Bintang yang disebut bintang di tata surya itu apa kira-kira? Bulan kah? Yang bisa memancarkan cahaya sendiri? Oke, yang bisa memancarkan cahaya sendiri itu adalah matahari ya. Jadi bintang, satu-satunya bintang yang ada di tata surya itu matahari, karena dia yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Sisanya itu dapatkan pantulan cahaya dari matahari. Nah, karena planet ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, jadi planet ini tidak bisa digolongkan dalam bintang ya. Maka dibuat sebuah bagian baru yaitu planet. Nah, contohnya itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini tampilan Merkurius ya. Nah, ini kalau tadi kita pelajar corona itu yang ini, hawa-hawa ini yang warna putih-putih ini ya. Kemudian di sini kita bahas satu persatu ya. Di sini ada Merkurius, Venus, Bumi beserta satelitnya bulan, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Dan ini apa? Ini asteroid ya. Ada yang orbit sendiri ya asteroid ini. Kemudian dan komet. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini kita bahas yang pertama yaitu Merkurius ya. Merkurius yang merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil ya, dan terdekat pada matahari. Ya, memang dia paling dekat ya dengan matahari ya. Dan orbitnya yang paling pendek. Kemudian dia berwarna abu-abu, memiliki jarak 50 juta kilometer dari matahari. Ya, ini dicatat ya, nanti ini ada di kisi-kisi soalnya. Jadi ini agak dicatat untuk perbedaan jarak antar matahari dengan sebuah planet, kemudian masanya, diameternya ya, suhunya, kondisi di sananya, ciri-cirinya ini ya, kalau bisa dicatat. Karena kemungkinan besar nanti akan keluar nih. Kemudian di sini dia terdiri atas 70% logam dan 30% silikat ya. Dengan diameter 4.879 km dengan suhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Jadi yang dalam kondisi planet yang terkena matahari itu panasnya 430 derajat Celcius, dan yang kondisi malam, ibaratnya yang mengalami malam itu minus 180 derajat Celcius. Oke, yang selanjutnya di sini ada Venus ya, kita agak cepat sedikit ya. Di
Sini itu memiliki ciri-ciri yaitu biasa dikenal dengan bintang fajar dan bintang senja ya. Karena dia dapat kadang beberapa kali kita bisa lihat dalam beberapa momen ya, dan saat fajar dan senja. Nanti coba kalian cari tahu lebih dalam kenapa dia alasannya disebut bintang fajar dan bintang senja. Kemudian itu berwarna putih kekuningan ya, kemudian memiliki jarak dari matahari itu 108 juta kilometer dari matahari, kemudian memiliki diameter 6052 kilometer ya, kemudian berotasi melawan dari arah rotasi planet-planet lain. Jadi yang misalnya Bumi itu searah jarum jam, nah Venus ini dia berlawanannya. Ya. Jadi arah rotasinya dia berbeda sendiri. Nah, jadi harus diingat ciri khususnya ini ya, karakteristik khususnya. Oke, selanjutnya planet ketiga yaitu Bumi ya. Itu sudah kita bahas kemarin, itu tersusun atas 70% air dan 30% berupa daratan. Ciri-ciri planet yang kita tempati saat ini ya, atau kesayangan kita saat ini itu berwarna biru karena memang dia penyusunnya itu atau tersusun didominasi atas hidrosfer ya, atau lapisan air. Kemudian memiliki jarak ke matahari itu 149,6 juta kilometer dengan matahari. Kemudian diameternya ya, ini lebih tebal daripada diameter planet sebelumnya yang hanya cuma di bawah 10.000. Nah, ini 12.742 km diameternya. Kemudian memiliki sebuah satelit alami yang bernama Bulan. Ya, jadi Bulan itu merupakan satelit yang dimiliki oleh Bumi ya, karena dia mengorbit di lintasannya. Bulan itu mengorbit di lintasannya Bumi ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, planet selanjutnya yaitu Mars ya. Nah, ada sebuah dugaan atau konspirasi bahwa para peneliti di dunia di luar sana itu memprediksi bahwa Bumi akan hancur di tahun mungkin beberapa ratus tahun kemudian ya. Jadi membuat hipotesa untuk pindahkan ke Mars. Kenapa alasannya? Jadi ada beberapa alasan kenapa para peneliti di dunia itu ingin memindahkan ke Mars ini, karena dia memiliki kondisi seperti di Bumi ya, yaitu dia tersusun atas karbon dioksida yaitu 95,3%, kemudian nitrogen 2,7%, argon ya 1,6%, oksigen dan uap air. Jadi kalau kita perhatikan di sini susunannya itu atau zat-zat gas di sana itu hampir sama seperti di Bumi ya, lapisan atmosfernya. Kemudian di sini sering disebut juga planet merah karena memang berwarna merah ya kalau kita lihat dari teleskop Hubble. Kemudian jarak antara Mars ke matahari itu adalah 227 juta kilometer. Kemudian memiliki diameter sekitar 6.779 km dan memiliki dua satelit alami yaitu Phobos dan Deimos. Oke, selanjutnya kita lanjut ke planet selanjutnya yaitu Jupiter. Jupiter ini merupakan planet yang terbesar yang ada di tata surya kita ya. Kemudian dia memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dan kombinasi antara warna orange dan putih. Kemudian memiliki jarak 778,55 juta kilometer dengan matahari. Kemudian diameternya itu sekitar 14.890 km. Kemudian merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya yaitu 67 satelit. Kemudian yang selanjutnya yaitu Saturnus. Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilingi. Ada cincin ya, dia ciri khas khusus ya, ada cincinnya dia yang mengelilinginya. Oke, cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang mengelilingi atmosfer planet. Nah, sini ciri-ciri planet Saturnus adalah ini berwarna kuning pucat, kemudian memiliki cincin berupa gumpalan es. Kemudian jarak planet Saturnus dengan matahari itu sejauh 1,4 miliar kilometer. Kemudian diameternya sebesar ini antara dari cincin ya 100
116.463 km, kemudian memiliki satelit yang banyak yaitu 56 satelit. Nah, kita lanjut ke planet selanjutnya, itu planet Uranus ya. Planet ini merupakan planet yang terdingin, yaitu karena dia jauh dari matahari ya. Di sini dia memiliki suhu minus 224 derajat Celcius, merupakan planet yang memiliki suhu terendah dan terdingin sekitar minus 224 derajat Celcius, berwarna biru muda, memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal, kemudian berdiameter 50.724 km dan memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit ya. Dan yang terakhir di sini ada Neptunus ya. Sini jarak antar planet yang paling jauh nih dari matahari, yaitu sekitar 4.450 juta kilometer. Nah, merupakan planet yang berwarna biru. Kemudian sekitar 40 juta. Nah, ini mungkin nanti Bapak pastikan dulu yang mana. Oh iya betul ya, 450 juta. Nah, kalau ini 4 miliar kan. Tapi kalau bisanya disederhanakan itu bisa jadi 4,5 miliar kilometer ya. Sama aja sebenarnya. Nah, di sini berdiameter 49,53 km, kemudian dikelilingi oleh 8 buah satelit, diantaranya yaitu Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Oke, mungkin materi yang Bapak sampaikan untuk terkait materi tata surya itu hari ini cuma ini ya. Jadi sampai planet dulu. Nanti kita selanjutnya kita belajar tentang hukum Hubble, kemudian meteorit, asteroid, dan komet ya. Dan serta proses terjadinya gerhana dan terjadinya siang dan malam. Dan Bapak kasih pertanyaan ya untuk kalian untuk pertemuan selanjutnya. Kalau dulu kan kita sempat, atau mungkin sekarang di buku SD Bapak belum pernah baca lagi. Kalau zaman Bapak SD dulu atau Bapak SMP dulu taunya Pluto itu merupakan masih kelompok planetnya. Sekarang tapi Pluto itu udah nggak dimasukkan planet. Nah, Bapak pengen kalian cari tahu kenapa Pluto tidak disebut planet lagi. Alasannya. Oke, ya. Itu pertanyaannya untuk pertemuan selanjutnya. Cari jawabannya dan jelaskan ke Bapak pada pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila Bapak ada salah kata atau salah ucap, Bapak mohon maaf. Jangan lupa tugasnya ya, karena masih 100 lebih dan 100 lebih yang sudah mengerjakan, bahkan ulangannya cuma 100 lebih. Oke, itu saja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.